Pagi untuk anak MIS semua. Hari ini kita masuk pembelajaran 5 ya nak, yaitu IPA dan SPDP. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dengan menentukan inti dari setiap paragraf bacaan dan membuat kesimpulannya, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara tepat. Dengan mengidentifikasi kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi panas, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Dan terakhir ialah dengan menyajikan lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonik, siswa mampu memahami tangga nada secara umum. Nah, pertama adalah pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA pada tampilan pertama ada Miss berikan gambar seorang anak perempuan dan ibunya, di mana seorang ibu tersebut memasak air pada dua panci yang berbeda ukurannya. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan untuk merebus sayur. Kemudian, panci yang kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan untuk membuat teh. Nah, pada gambar ini adalah contoh gambar perpindahan kalor ya nak. Nah, sekarang ada judulnya perubahan akibat perubahan suhu atau kalor. Perubahan suhu artinya perubahan kalor ya. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Nah, di sini ada Miss berikan beberapa contoh, di mana ada pertama ialah contoh pemasangan kaca jendela. Pertama, pemasangan kaca jendela, kedua, kawat atau kabel listrik dan telepon, dan ketiga, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca, dan keempat, pemuaian pada sambungan rel kereta api, kelima, penggunaan termometer, dan terakhir ialah ban sepeda motor atau ban sepeda kereta dan mobil. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, pemasangan kaca jendela ialah siapa anak Miss yang pernah mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela, atau yang mungkin pernah melihat proses cara pembuatan kaca? Nah, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendelanya. Ada yang sedikit lebih besar dari ukuran sebenarnya. Apa tujuannya? Untuk dilakukan tukang kayu dengan tujuan memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Berikutnya, contoh kedua ialah kawat kabel listrik dan telepon. Nah, kawat kabel listrik telepon yang sering kita lihat itu kabelnya tidaklah ketat atau tegang, melainkan mengendur. Tujuannya agar kawat atau kabelnya tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabelnya tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. Nah, berarti kawat kabel listrik adalah penyusutan ya nak. Pemasangan kaca jendela adalah pemuaian. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituang air panas. Mengapa terjadi demikian? Karena adanya pemuaian. Adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Selanjutnya ada pemuaian pada sambungan rel kereta api. Dan nomor 5 ada penggunaan termometer atau pengukur suhu. Dan terakhir ada ban sepeda motor dan mobil. Nah, pada sambungan rel kereta api terjadinya pemuaian, dan pada ban sepeda motor atau mobil terjadinya pemuaian ya nak. Untuk penggunaan termometer ialah adanya terjadi pemuaian dan penyusutan. Penggunaan termometer ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama cairan di dalam
termometer akan naik karena terjadi pemuaian. Setelah mendapatkan panas dari tubuh, cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Nah, keenam contoh yang Miss berikan ini adalah contoh perubahan suhu ya, Nak. Nah, di sini ada latihan IPA. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Nah, ada 6 pernyataan. Kamu tuliskan di buku tulis IPA. Kemudian, setelah kalian tuliskan, berikan tanda centang atau checklist yang membutuhkan energi panas atau kalor. Setelah itu, latihan IPA berikutnya yang ini ya, Nak, tidak perlu digambarkan ya. Langsung kalian tuliskan soal dan jawab. Hanya 3 soal, yaitu yang pertama bagaimana ukuran kedua panci tersebut. Untuk menjawabnya sesuai dengan penjelasan Miss yang pertama pada gambar tampilan sebelumnya ya, Nak. Kemudian nomor 2, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Dan nomor 3, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Untuk menjawab latihan IPA yang kedua ini, sesuai dengan penjelasan Miss pada gambar pertama ya, seorang anak dengan ibunya. Lanjut SBDP. Sebelumnya kita telah mengetahui dan telah belajar beberapa lagu daerah, atau kita sudah belajar pembelajaran tangga nada pentatonis ya, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut. Nah, di sini ada disajikan 3 gambar di mana ini adalah alat musik pada gamelan Jawa yang digunakan untuk lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Nah, alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam dapat menghasilkan suara yang berbeda. Nah, campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Ada hubungannya dengan perpindahan kalor pada pembelajaran IPA tadi ya, Nak. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Nah, di sini ada disajikan satu buah lagu, yaitu Cing Cang Keling, berasal dari Jawa Barat. Coba diperhatikan baik-baik gambar lagu Cing Cang Keling, di mana lagu inilah yang akan mengarahkan kalian pada sebuah latihan SBDP. Nama lagu kalian sebutkan, asal daerah kalian sebutkan, tangga nada yang dimainkan atau digunakan, sebutkan tangga nada mayorkah atau tangga nada diatoniskah, arti lirik atau syair lagu, artinya apa, dan terakhir ialah kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu ini. Nah, kalian setelah mendengarkan lagu tersebut, kesannya apa? Merasa bahagia, merasa senang, atau mungkin terharu. Nah, kita sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini, yaitu IPA dan SBDP. Masing-masing dikerjakan di buku tulis mapelnya ya, Nak, yaitu IPA dan SBDP, baik catatan maupun latihannya. Selamat mengerjakan. Bawa tugas-tugasmu ketika PTM ya, Nak, atau tatap muka berlangsung. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.